Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfianti Wahyuningrum dengan NIM 41122111008. Saya dari kelas AM6A Malam ingin mempresentasikan hasil mini project saya dengan penentuan proyeksi permodelan kelayakan bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama ada profil emiten, yang kedua ada analisis fundamental, yang ketiga ada kesimpulan akhir analisis fundamental, yang keempat ada analisis teknikal, yang kelima ada informasi lainnya, yang keenam ada alokasi dana dan transaksi, yang ketujuh ada rekomendasi saham saya. Nah, baiklah, langsung saja yang pertama ada profil emiten. Pemilihan emiten, saya memilih satu PT Inerge Mega Persada Tbk atau kode sahamnya INRG. Kedua ada PT El Nusa Tbk atau kode sahamnya Elsa. Yang ketiga ada PT Bumi Resources Tbk atau kode sahamnya Bumi. Profil masing-masing emiten. PT Elsa perusahaan jasa energi terintegrasi milik Pertamina berdiri sejak 1969. PT ini fokus pada layanan hulu hingga hilir di sektor migas. Yang kedua, PT INRG didirikan pada tahun 2001, fokus di eksplorasi dan produksi migas. Dan terakhir ada PT Bumi, ini adalah salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Yang kedua ada analisis fundamental. Rasio profitabilitas pada PT INRG, INPM-nya 16,28%, ROA-nya 5,00%, ROE-nya 11,75%. Ini menunjukkan kinerja sehat dan potensi investasi baik di sektor energi. Yang kedua ada PT Elsa, NPM-nya 4,00%, ROA-nya 5,24%, ROE-nya 11,39%. Ini menunjukkan kinerja stabil menarik bagi investor yang mengedepankan kestabilan. Yang ketiga ada PT Bumi. NPM-nya itu 0,65%, ROA-nya 0,26%, ROE-nya 0,40%. Ini menunjukkan kinerja profitabilitasnya lemah, menunjukkan efisiensi yang kurang. Rasio pasar. Pada PT INRG, EPS-nya itu 42,71, PR-nya 5,62, PBV-nya 0,66. Ini menunjukkan menarik untuk dipertimbangkan sebagai pilihan investasi. Yang kedua ada PT Elsa, IPS-nya itu ada 68,94, PR-nya 7,11, PBV-nya 0,81. Ini menunjukkan solid dan layak meskipun sudah dihargai lebih tinggi. Yang ketiga ada PT Bumi, IPS-nya 0,46, PIR-nya 186,47, PBV-nya 0,74. Ini menunjukkan sulit dalam menghasilkan laba. Rasio likuiditas pada PT INRG, current ratio-nya 2,99%, quick ratio-nya 2,53%, cash ratio-nya 1,02%. Ini menunjukkan perlu hati-hati dalam mengelola arus kas. Yang kedua ada pada PT Elsa, current ratio-nya 14,83%, quick ratio-nya 13,73%, cash ratio-nya 6,01%. Ini menunjukkan posisi likuiditas yang kuat, mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga ada PT Bumi. Current ratio-nya 5,45%, quick ratio-nya 5,29%, cash ratio-nya 0,59%. Ini menunjukkan likuiditas yang cukup stabil, tetapi perlu perbaikan di cadangan arus kasnya. Yang ketiga ada kesimpulan akhir analisis fundamental. Jadi kesimpulannya itu, emiten itu ada PT INRG. Kenapa? Karena pilihan investasi ini cukup menunjukkan kombinasi optimal laba tinggi, valuasi menarik, dan efisiensi operasionalnya. Yang keempat ada analisis teknikal. Pada PT Elsa, analisis ini trennya menurun sehingga rekomendasi menunggu sinyal konfirmasi sebelum beli. Pada PT INRG trennya itu naik, jadi potensial beli saat harga turun itu selama tetap di atas MA. Yang ketiga ada PT Bumi, trennya itu menurun, sebaiknya investor itu menunggu konfirmasi pembalikan arah. Yang kelima ada informasi lainnya. Pada PT Elsa, targetnya itu
pendapatannya 2 digit. Pada PT INRG, targetnya itu peningkatan produksinya. Pada PT Bumi, itu fokus pada efisiensi operasionalnya. Pada kejadian sosial politiknya pada PT Elsa itu stabil, pada PT INRG terdapat tantangan, pada PT Bumi itu terdapat terpengaruh oleh kebijakan ekspor. Yang keenam ada alokasi dana dan transaksi. Jadi di sini saya mengalokasikan dana saya sebesar 100%. Pada saham Elsa itu 56%, pada saham INRG 29%, pada saham Bumi 15%. Jadi saya itu mengalokasikan dana totalnya 100%. Di sini saya mengalami keuntungan, adapun saya juga mengalami kerugian. Keuntungan yang saya dapati yang paling besar yaitu pada PT INRG sebesar 31,78% dengan nominal Rp8.200. Yang kedua ada PT Elsa, saya mengalami keuntungan 2,05% dengan nominal Rp1.000. Dan terakhir saya mengalami kerugian pada PT Bumi sebesar 8,27%. Ini saya mengalami kerugian sebesar Rp1.100. Baiklah, jadi dari rekomendasi saya itu, saham yang terbaik itu ada pada saham PT INRG yang menunjukkan saham yang paling menguntungkan dengan return 31,78%. Baiklah, sekian saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.